Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadek Risa Rifana Dewi dengan NIM 230343606167 akan menjelaskan tentang konsep massa jenis dan tekanan. Fokus kita hari ini akan membahas 4 materi, yaitu konsep massa jenis zat, yang kedua konsep tekanan terhadap sirkulasi darah, kontribusi tekanan dan massa jenis zat pada bioteknologi, dan yang terakhir adalah teknologi bioreaktor. Konsep massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah besaran yang menggambarkan sejauh mana massa suatu zat terkonsentrasi dalam ruang tertentu. Ini didefinisikan sebagai massa per unit volume dan dinyatakan dalam persamaan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M adalah massa suatu zat, dan V adalah volume yang ditempati oleh zat tersebut. Massa jenis sering digunakan dalam konteks fisika, terutama dalam studi tentang benda padat dan benda gas. Konsep tekanan terhadap sirkulasi darah. Konsep tekanan memiliki peran yang sangat penting dalam sirkulasi darah. Sirkulasi darah adalah proses di mana darah dipompa oleh jantung dan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan menghapus produk limbah. Tekanan dalam sirkulasi darah terutama berkaitan dengan tekanan darah yang mengacu pada tekanan yang dihasilkan oleh darah saat mengalir melalui pembuluh darah. Konsep tekanan pada sirkulasi darah meliputi A. Tekanan darah, B. Fungsi tekanan darah, dan C. Implementasi dalam sirkulasi darah. Implementasi tekanan pada sirkulasi darah adalah ketika jantung berkontraksi, sistol, tekanan darah naik karena darah dipompa ke dalam arteri dengan gaya. Ini disebut dengan sistolik. Yang kedua adalah ketika jantung beristirahat antara kontraksi, disebut diastol, tekanan darah turun. Ini disebut dengan tekanan diastolik. Tekanan darah yang direkam dalam pengukuran adalah dalam bentuk rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Misalnya adalah 120/80 mmHg. Implementasi konsep tekanan dalam sirkulasi darah sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketidakseimbangan tekanan darah dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, stroke, dan gangguan sirkulasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tekanan darah dan bagaimana ia berinteraksi dengan sirkulasi darah menjadi kunci dalam upaya menjaga kesehatan dan mencegah masalah medis. Yang kedua adalah konsep tekanan. Tekanan adalah besaran skalar yang didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada suatu objek per unit luas permukaan. Ini dinyatakan dalam persamaan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya yang diberikan, dan A adalah luas permukaan yang menerima gaya tersebut. Tekanan digunakan dalam hukum Pascal yang menyatakan bahwa perubahan tekanan pada fluida dalam wadah tertutup akan merambat ke seluruh bagian fluida dengan cara yang sama. Tekanan juga berperan penting dalam hukum Archimedes, yang menjelaskan mengapa benda mengapung atau tenggelam dalam fluida. Yang ketiga adalah hubungan tekanan dan massa jenis. Ada hubungan antara tekanan dan massa jenis dalam konteks fluida. Hukum hidrostatika menyatakan bahwa tekanan dalam fluida statis bergantung pada kedalaman dalam fluida dan massa jenis fluida tersebut. Persamaan dasar hukum hidrostatika adalah P sama dengan Rho GH, di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman fluida. Ini menjelaskan mengapa tekanan meningkat dengan meningkatnya kedalaman dalam kolom fluida dan bergantung pada massa jenis fluida tersebut. Selanjutnya adalah penerapan massa jenis dan tekanan dalam bioteknologi. Bioreaktor merupakan perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi transformasi bahan berbasis biologis menjadi produk yang diinginkan. Dalam bioreaktor, tekanan gas di dalam sistem harus diatur dengan hati-hati. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa oksigen dan karbon dioksida dapat terlarut dengan baik dalam medium kultur.
Pengaturan tekanan yang salah dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan produksi bioproduk. Kenaikan tekanan gas bisa mengurangi kelarutan oksigen dalam air yang diperlukan untuk respirasi sel-sel hidup. Selanjutnya, massa jenis zat dalam medium kultur harus diukur secara teratur. Ini memungkinkan pemantauan konsentrasi nutrien, produk sampingan, dan produk yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pengukuran massa jenis juga digunakan untuk memahami sejauh mana pertumbuhan sel-sel hidup mengubah komposisi medium kultur. Bahasan selanjutnya mengenai fenomena dan penyelesaiannya menggunakan bioteknologi. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi lingkungan dan manusia. Limbah B3 dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengolah limbah B3 dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu, bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, dan molekul biologis untuk menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Bioteknologi dapat digunakan dalam pengolahan limbah B3 dengan berbagai cara seperti A. Bioremediasi dan B. Biokonversi. Bioremediasi sendiri adalah proses bioteknologi lingkungan yang menggunakan mikroorganisme untuk mengkonsumsi dan memecah polutan lingkungan yang berbahaya menjadi produk sampingan yang aman seperti air, CO2, dan garam pada kondisi yang tercemar. Bakteri atau jamur yang secara alami berada pada polutan tersebut diisolasi, dikloning, dan diproduksi dalam jumlah besar untuk kemudian dapat dikombinasikan kembali ke dalam lingkungan yang tercemar agar dapat menghilangkan kontaminasi tertentu. Dan biokonversi adalah proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme untuk mengubah limbah menjadi produk yang lebih berguna. Contohnya adalah pengolahan limbah industri pangan dengan menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk seperti asam laktat, asam sitrat, dan enzim. Dengan demikian, bioteknologi dapat digunakan dalam pengolahan limbah B3 dengan berbagai cara. Selanjutnya adalah teknologi bioreaktor. Berikut ini adalah beberapa bagian penting dari mesin bioreaktor. Yang pertama adalah tangki. Tangki berfungsi untuk menampung campuran substrat, sel, mikroorganisme, serta produk. Yang kedua adalah sparger. Sparger terletak di bidang bawah bioreaktor dan mempunyai peran untuk memompa udara dan mencegah pembentukan gelembung oksigen. Yang ketiga adalah impeller. Impeller mempunyai peran dalam agitasi dengan mengaduk campuran substrat dan sel. Impeller digerakkan oleh motor. Yang keempat adalah baffles. Baffle juga mempunyai peran untuk mencegah terjadinya efek pusaran cairan dampak agitasi yang bisa mengganggu agitasi yang seharusnya. Yang kelima adalah sensor. Sensor mempunyai peran untuk mengontrol anggota yang terkait dalam bioreaktor. Kontrol fisika meliputi sensor suhu, tekanan, agitasi, foam, dan kecepatan saluran. Sedangkan kontrol kimia meliputi sensor pH, kadar oksigen, dan perubahan komposisi medium. Lalu, bagaimana cara kerja bioreaktor dalam proses bioremediasi limbah B3? Yang pertama adalah persiapan bioreaktor. Bioreaktor disiapkan dengan menambahkan nutrisi dan mikroorganisme yang sesuai dengan jenis limbah B3 yang akan diolah. Selanjutnya, pengontrolan lingkungan. Lingkungan dalam bioreaktor dikontrol agar sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan mikroorganisme seperti suhu, pH, dan kelembapan. Yang ketiga adalah pengadukan. Cairan dalam bioreaktor diaduk agar nutrisi terdistribusi secara merata ke seluruh bagian bioreaktor dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah aerasi. Aerasi adalah bioreaktor
Bioreaktor dilengkapi dengan sparger yang berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam bioreaktor agar mikroorganisme dapat melakukan respirasi. Yang terakhir adalah proses pengambilan sampel. Sampel diambil secara berkala untuk memantau pertumbuhan mikroorganisme dan konsentrasi limbah B3 yang tersisa. Berikut adalah contoh soal, yaitu pertama, massa jenis ZX adalah 2 gram per cm kubik. Jika volume ZX adalah 100 cm kubik, maka massa ZX adalah, jawabannya adalah 200 gram. Jelasannya, massa jenis ZX adalah 2 gram per cm kubik, yang berarti setiap cm kubik ZX memiliki massa 2 gram. Jika volume ZX adalah 100 cm kubik, maka massa ZX dapat dihitung dengan rumus massa sama dengan massa jenis dikali volume, sehingga massa ZX adalah 2 gram per cm kubik dikali 100 cm kubik, dan hasilnya adalah 200 gram. Kesimpulan, konsep tekanan dan massa jenis zat sangat penting untuk dipahami karena dapat diaplikasikan dalam berbagai hal. Hubungan antara tekanan dan sirkulasi darah membuat kita menyadari bahwa sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan. Penerapan konsep tekanan dan massa jenis dalam bioteknologi, khususnya dalam pengolahan limbah B3, dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Penggunaan bioreaktor dalam bioteknologi memerlukan pemahaman yang baik tentang komponen utama dan pengendalian parameter untuk hasil yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dengan baik, kita dapat mengoptimalkan penggunaan tekanan dan massa jenis zat di berbagai aspek ilmiah dan teknologi. Saran, setelah membaca makalah ini, penulis berharap para pembaca dapat memahami betapa pentingnya ilmu massa jenis zat dan tekanan pada kehidupan kita. Perbanyaklah membaca dan memahami tentang massa jenis zat dan tekanan, lalu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.